Taurat. Nah, siapa yang mengutuknya, Bang? Ya orang yang menangkap dia. Oh, jadi Tuhan Orang Anda yang tidak percaya. jadi Tuhan Anda gini, Bang, dikutuk sama gini, orang Bang, gitu. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Pasti mau menyelamatkan umat manusia. Ya, dalam karyanya Agung itu. Pertanyaan saya padahal simple loh. Siapa yang dengar dulu abangku. Setelah itu nanti Bang Juma bisa menanggapi, nggak apa-apa. Jadi dalam karya keselamatannya itulah dia sudah tahu bahwa akan ada banyak tantangan dan rintangan, akan banyak orang yang menolak. Itu dia sudah tahu. Tapi apakah dia mundur? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Dia punya kehendak untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Kalaupun dalam banyak hal, rintangan apa segala macam, dia tidak akan mundur. Ya, dia tetap maju. Demi apa? Demi menyelamatkan umat manusia. Gitu. Jadi makanya di situ menjadi kutuk karena hukum Taurat tadi toh. Karena dosa manusia. Kalando. Karena dosa manusia. Yang mengutuknya siapa, Bang? Dikasih waktu kok muter-muter doang. Iya, yang mengutuknya itu orang-orang yang anti dia. Berarti Yesus Tuhan Anda dikutuk. Termasuk Bang Juma. Waduh, rendah kali Tuhan Anda dikutuk sama orang. Iya. Karena kalian kan tidak menerima ajarannya dia. Aduh, gimana ceritanya? Enak kali abang ini. Itu ceritanya. Coba giliran Anda dengarkan saya. Boleh? Dengar dulu. Iya, Anda sudah orang yang waktu ini tapi itu kosong, orang kosong, yang menolak ajaran dia. Kosong Anda ini. Katanya tadi aduh, gimana sih ceritanya ini? Katanya Yesus ini datang. Anda yang ini narasi Anda. Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia dengan cara menanggung seluruh dosa manusia. Kan gitu. Nah sekarang kalau Anda yang berdosa, Tuhan mengutuk Anda kan? Betul? Bukan manusia yang mengutuk Anda. Betul nggak? Lanjut. Setelah lanjut. Yang Andanya yang harusnya terkutuk, tapi batal kutukan itu disebabkan dosa kutukan yang harusnya Anda yang tanggung, ditanggungkan kepada Yesus. Yesus Anda katakan turun ke bumi menanggung dosa kutuk itu. Terus kenapa yang Anda katakan sekarang manusia yang mengutuk dia? Bukannya tadi yang mengutuk Anda itu adalah Tuhan. Supaya Tuhan tidak mengutuk Anda, maka dosa kutukan itu diberikan kepada Yesus. Nah sekarang arah kutukan Tuhan kepada siapa? Oke, kepada siapa? Arah kutukan Tuhan kepada siapa? Setelah harusnya arah kutukannya itu saya nggak apa-apa Bang Juma ya. Dengar. On cam ya. Nggak usah. On cam ya. Setelah kemudian arah kutukannya itu harusnya ke Anda. Nggak apa-apa Bang Juma. Setelah, aduh, ngapain sih orang ini? Saya tidak butuh saya tidak butuh orang ngotot-ngototan, Bang. Saya butuh orang yang cerdas. Ketika kutukan, silakan lanjut. Ketika kutukan Tuhan itu harusnya diarahkan kepada Anda, kutukan segera diambil oleh Yesus. Yesus langsung memutus tali kutukan Tuhan kepada Anda. Yesus pasang badan. Bapak, jangan kau kutuk ini pengikutku. Aku yang menanggung kutukan itu. Nah sekarang, kalau itu terjadi, kutukan Tuhan jatuhnya kemana sekarang? Ya, oke, saya jawab Bang Juma ya. Iya, silakan. Boleh, saya jawab. Gini Bang Juma, saya tadi sudah jelaskan, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, dalam karya keselamatan itu banyak manusia-manusia yang tidak menerima atau tidak percaya ajarannya dia. Makanya orang-orang yang anti terhadap dia itulah yang mengutuk dia. Kok nggak nyambung ya? Ya, nyambung lah.
dengar. Jadi Yesus yang menyalibkan itu, tunggu kan, dulu, dengar tunggu dulu bang, tunggu. Anda yang dengarkan saya atau Anda turun? Anda yang dengarkan saya bukan jemaat Anda yang Anda harus bodoh-bodohi kayak gitu. Kenapa orang yang menolak dia yang tanggung? Ada bahlulnya juga Bapak ini. Yesus itu menanggung dosa orang yang menolaknya atau Yesus menanggung dosa pengikutnya? Apaan sih? Udah turunkan aja dek, turunkan. Orang sakit jiwa ini, gak mau mendengar. Kamu ke neraka aja. Tolong, kalau diskusi itu jangan ngotot lah. Coba Anda bernarasi, Anda sadari narasi Anda itu. Yesus turun ke bumi, menyelamatkan manusia. Yang mengutuk Yesus siapa? Yang menyalibnya, yang menolaknya. Katanya dia turun menanggung kutuk kalian. Dosa-dosa kalian, yang harusnya kalian yang menanggungnya ditanggung oleh Yesus. Sekarang saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Orang yang menolaknya. Apa lah logikanya ini? Yesus turun ke bumi menyelamatkan manusia. Ya, siapa yang diselamatkan? Yang menolaknya. Kan kampret. Yang diselamatkan itu yang menerimanya, tuyul. Orang-orang yang menerimanya ini, dosa-dosanya ditanggung oleh Yesus. Kenapa pula yang mengutuk Yesus orang yang menolaknya? Katanya dia turun untuk menanggung kutuk yang harusnya ke kalian. Harusnya kalian yang dikutuk Tuhan. Tapi Yesus dengan kasihnya mengambil alih kutukan itu dan memberikan kutukan itu kepadanya. Betul? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang yang mengutuk Yesus siapa? Kan kalau kalian yang kutuk, kalian itu Tuhan. Yesus tak mau Tuhan mengutuk kalian. Maka dia ambil alih kutukan itu kepada Yesus. Sekarang Yesus yang kutuk siapa? Kok larinya ke orang-orang yang menolaknya? Kan gila yang tadi itu. Sinting dia itu. Sekarang yang mengutuk Yesus siapa? Nah, jangan kau bilang Tuhan. Nanti lidahmu dipelintir sama Tuhan. Tuhan tidak mungkin, Bapak nggak mungkin mengutuk anak yang dikasihi. Ayo, gunakan akalmu. Tapi akal jangan akal-akalan. Kayak tadi itu, modal kacamata, kepala sudah licin, gak ada isinya. Ngotot lagi. Dosa yang ditanggung Yesus, dosanya Kristen yang percaya kepadanya. Gergetan juga kan jadinya aku. Dosa yang ditanggung Yesus adalah yang diselamatkan yang percaya kepadanya. Jadi pelaku-pelaku dosa yang percaya kepada Yesus, itu dosanya diambil alih oleh Yesus. Begitu ditanya siapa yang mengutuk Yesus, orang yang menolaknya bede. Betul-betul lah. Cobalah saudara-saudaraku ya. Kalau Anda bernarasi, apa yang digoyangkan oleh lidah Anda itu coba dicerna oleh otak Anda sendiri. Supaya nyambung gitu loh. Sekarang kesimpulannya gini. Yang harusnya dikutuk kalian. Yesus Tuhan kalian turun ke bumi tuh. Mengambil alih dosa kalian. Tuhan Bapa batal mengutuk kalian. Kenapa Tuhan Bapa batal mengutuk kalian? Karena kutuk yang harusnya untuk kalian itu diambil alih oleh Yesus. Dan Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib tuh. Berarti pertanyaannya tidak salah. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Kalau kalian kan Bapa Elohim. Nah, Yesus siapa yang mengutuknya? Atau jangan-jangan itu hanya fitnah Paulus? Agar supaya kalian merasa, wow Yesus, thank you, terima kasih. Padahal itu bisa jadi hoax. Gak ada itu cerita-cerita aja yang dibuat-buat. Bisa jadi kan? Bisa. Karena pertanyaannya, siapa yang berani mengutuk Yesus? Yesus manusia suci. Dia dikasihi, kemuliaannya sebelum dunia ada. Sudah ada kemuliaan dia. Tuhan berkenan kepadanya. Bapa tidak meninggalkan dia.
tidak membiarkan kemudian sengsara dan seterusnya. Kok dikutuk pula? Kalau itu Yesus asli, yang mengutuknya siapa? Ada tadi yang mengatakan orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang kok rendah kali Tuhan kau. Penolaknya pula yang mengutuknya, sampai dia harus mati secara terkutuk di atas salib. Kan aneh kan? Pencipta langit dan bumi yang benar hanya mengutuk orang yang berdosa, mengutuk orang yang bersalah. Contoh, Anda lihat di dalam di Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu yang dikutuk Tuhan. Ini ke orang benar pula yang dikutuk. Kecuali Yesus yang kalian sembah adalah Yesus yang diceritakan di dalam kitab Talmud milik saudara kita Yahudi. Itu betul itu. Tapi apakah betul kalian menerima Yesus yang ada di Talmud itu adalah sembahan kalian? Ayo, kalau itu yang betul, berarti betul-betul dikutuk sama Tuhannya Yahudi, Tuhan kamu itu berarti. Berarti Yod-Heh-Vav-He, dalam hal ini Hashem, telah mengutuk Tuhannya Kristen. Kalau itu betul. Tapi kalau Yesus asli yang kalian sendiri mengatakan, kepadanya aku berkenan, inilah anakku yang kukasihi, kemuliaannya ada pada sisiku sebelum dunia ada, dia adalah jalan kebenaran hidup, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Tidak mungkin orang terkutuk menjadi jalan menuju kepada Tuhan yang Maha Suci, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itulah saudaraku, tolong bernarasi itu yang masuk logika dan berdasarkan dalil. Siapa yang mengutuk sembahan kalian gitu loh. Bang Amir Rambe, selamat malam. Selamat malam, Pak. Agamanya apa, Bang? Islam, Pak. Agamanya. Agama Islam. Oke, izin saya turunkan dulu Bang ya, biar kita naikkan teman-teman Kristen ya. Iya ya, Pak ya. Assalamualaikum Bang Amir, sehat selalu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat abangku. Oke, Bang Afriwandi, Islam atau Kristen? Abang? Oke, mungkin salah tekan ya. Coba moderator monitor dong di bawah. Ini banyak yang kirim permintaan nih. Dinaikkan aja. Nanti kalau misalkan Muslim, biar kita gantian. Kita naikkan teman Kristen. Moderator 2, Holik sama Kang Zokir, tolong bantu dinaikkan. Semua yang minta naik itu naikkan aja. Biar kita tahu warnanya apa. 3 atau 1 gitu. Silakan moderator. Dinaikkan aja semua tuh. Oke, ada Bang Toba. Toba ini Kristen atau Muslim agamanya, Bang Toba? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Zuma. Sehat abangku. Oh, sehat. Semoga Makasih. perjuanganmu dunia akhirat Amin. diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bang Toba, ada lagi yang mau disampaikan? Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Saya berdoa semoga Bang Zuma sehat selalu dalam perjuangan memperjuangkan agama Islam. Amin. Amin amin ya Allah. Hanya itu aja itu Bang Zuma. Salam dari saya dari Sumatera, Palembang. Masya Allah. Masya Allah, makasih abangku. Iya, sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ada Bang Leon Encel. Selamat malam. Agamanya Kristen atau Muslim, Bang? Bang Ilo. Bang Ilo. Selamat malam, Bang Ilo. Bang Putra, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Monitor. Muslim Kristen, Bang? Muslim, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, saya cuma berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala kepada Bang Suma yang selalu saya ikuti dia punya live. Tetap semangat.
Lindaku insyaallah. Amin. Allah SWT Amin. bersama Makasih Bang, Anda. kasih. Demikian, assalamualaikum kasih. warahmatullahi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman Kristen yang pengen naik kirim permintaan silakan. Ini banyak kali moderator monitor dong. Moderator, kalau kewalahan bilang ya. Ada Abak Sibian, selamat malam. Bian Coma. Assalamualaikum Bang dosen, Bang Zuma. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini cuman menghimbaukan kepada saudara-saudara muslim di bawah, tolonglah jangan dikirim permintaan naik. Itu sama saja dengan menghambat. Kodong. Siapa itu yang seret tarik orang ke bawah ke Dede? Wangandi. Wih, kodong. Tarik. Ayo, silakan teman-teman Kristen. Ada Bang Madu nih, Kristen kali ya. Halo Bang Madu. Halo Bang, satu Bang. Selamat malam Bang. Selamat malam. Satu. Ya, Iya, satu Bang ya, bukan tiga ya. ya satu. Oke. Halo Bang Oke lah. Suma, Izin. Halo juga. penggemar lama Silakan ini, Bang. Tapi baru ini dapat bicara sama Bang. Siap. Makasih ya Bang. Sehat selalu ya Bang. Iya, makasih Bang. Sama-sama doa yang sama. Ya, coba itu Bang. Siap. Makasih Bang Madu ya, izin turunkan. Ya. Assalamualaikum Bang Madu. Waalaikumsalam. Waduh. Kejam kali moderator. Ya, selamat malam Ucen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru ketemu dengan Bang Sumen. Seling saya nonton live-nya, sedang juga. Wih, kodong. ini harus tegas memang ini kalau kayak gini ya. Ya Allah ya Karim. Moderator sabar dulu ya, moderator ya, jangan langsung. Oke, coba gimana ya, teman-teman ini Muslim semua nih yang kirim permintaan ini. Ini kerepotan kita ini kalau kayak gini teman-teman Muslim. Karena kita naikkan, kita turunkan, terus handphone juga berat kalau banyak yang kirim permintaan. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu, nanti ada waktu kok. Kalau untuk silaturahmi dengan Bang Zuma itu ada waktu disiapkan nanti. Entah itu sebelum melaksanakan ibadah puasa atau setelah kita puasa Lebaran. Jadi untuk sekarang ini biarkan Bang Zuma itu diskusi sama teman-teman Kristen, kawan-kawan Muslim. Izinkan Bang Zuma berikan beliau ruang untuk diskusi. Teman-teman Muslim menyimak dulu di bawah gitu loh. Izin ya kawan-kawan Muslim ya. Gimana nih Bang Andi, naik dong Bang Andi. Ada Bang Andi nih di bawah. Nyate man. Wadidaw. Pula. Astagfirullah ya Allah. Ini gimana ini? Oke, Bang Germot, agamanya apa, Bang? Assalamualaikum, maaf Pak, salah pencet Pak. Bang Germot. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Germot ya. Wah, langsung di ngeri kali moderator ini. Bang WTP, selamat malam, Bang. Halo. Oke. Firman Towohan coba kita naikkan. Moderator ini tumben keren kali moderator ini di bawah. Assalamualaikum. Ya, Bang Firman, selamat malam. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Kodo. Kejam Ya. kali. Ini 3 detik, tarik ke bawah teman-teman. 1. Wih, kenapa gue yang dijambak? Ini Kesini harus Bang mungkin, Andi kesini. ambil alih nih. Duduk Bang Bang Andi, sini. ambil alih dulu Bang Andi.
Aku ke mantu-mantu aja. Ambil alih Bang Andi. Untuk naikkan ada moderator 2 di bawah, nanti dibantu Bang Andi. Ada Zoker sama Holik. Itu dilarang katanya Bang Andi, turunin katanya muslim itu. Tuh kan. Itu Umi Jangan juga Bang suruh Andi turun. penguasa, jangan. Bang Andi Bang penguasa di Andi, sini, jangan. kalau ada di Komal itu non Muslim yang tidak tahu kalau dia Komal ini lagi live, itu akan tahu dari channel Bang Andi gitu teman-teman. Lagian Bang Andi ini kan panitia neraka juga beliau ini. Panitia kudus, panitia apa sih? Panitia kutuk. Ya panitia kutu itulah, tahu siapa yang dikutus, siapa yang ke neraka kan gitu. Tadi jawaban Sisel itu onken pula lagi. Yang mengutuk Yesus itu orang yang menolak Yesus. Enak kali dia. Enak kali dia. Dia yang ngambil enak-enaknya baru kita yang dituduh. Enak kali dia. Kurang asem dia tuh orang. Kalian lah, mana buktinya? Kalau mereka, coba kita lihat dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita ini siapa? Ya orang yang percaya, mereka lah. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Alah, kalian ternyata yang membuatnya menjadi kutuk. Masuk generasi. Demi untuk supaya dia terlepas dari kutukan. Iya. Maka Yesus yang menjadi istilahnya menjadi tumbal gitu loh. Iya, yang menanggung. Yang menanggung. Waduh, parah ini. Teman-teman kita ini parah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Gurunda, Pak dosen, Bang Andi. Ini buat teman-teman di bawah, maaf ya kalau umpamanya saya sedikit kejam gitu ya. Karena dari tadi saya udah typing di bawah, yang muslim tolong ditahan dulu. Kalau yang muslim naik semua nanti nggak jadi diskusi, nanti nggak ada edukasi akhirnya buat kita di bawah. Jadi mohon pengertiannya untuk yang muslim, sementara yang kepencet dibatalkan dulu permintaannya, ya. Izin semuanya, mohon maaf kalau umpamanya nanti saya yang muslim saya turunkan, saya bukannya kejam, mohon maaf karena saya sudah kasih typing di bawah, yang muslim ditahan dulu biar ada edukasi buat kita, biar jadi diskusi malam ini. Terima kasih semuanya. Mantap muslim kali. maaf ya Gurunda, izin turun lagi. Pak dosen, Bang Andi izin. Ya, mantap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kitabnya Yahudi kan yang dikutuk oleh Elohim kan orang yang bersalah ya Bang Juma ya? Iya. Iya. Kalau di Islam yang dikutuk adalah setan, iblis. Siap. Kalau di Galatia 3:13 Kristus. Jadi ada 2 pertanyaan, siapa yang dikutuk dan siapa yang mengutuk. Memang sulit dijawab. Serba salah membalikkan kebenaran gitu loh. Kecuali jujur. Jujurlah. Datanglah menjawab jujur supaya nggak ada perdebatan. Misalnya contoh jawaban jujur nih. Yang dikutuk itu adalah Kristus. Demi dosanya kamu, ya Yesus dikutuk. Yang mengutuk siapa? Ya dosamu. Ya termasuk kamu kan gitu. Itu jawaban jujur, kelar sudah. Jangan lempar batu sembunyi sendal. Nggak enak loh ngambil sendal orang, kan gitu. Jangan kayak Mas Pandi gitu loh. Tiap hari Jumat ganti sendal baru. Sendal lusuh dibawa hari Jumat, pulang-pulang sendal baru. Makanya di rumahnya itu sendal baru semua. Yang baru naik silakan. Yang baru naik silakan. Hoi, Pak Rusman. Ada yang mau disampaikan, Pak Rusman? Gak ada bang, salah pencet. Oh gitu dong, ngomong bang kalau dipanggil.
Oke, makasih ya Pak Rusman. Yesus Christ, silakan. Selamat malam. Yesus Christ, selamat malam bro. Ya. Malam-malam bang. Iya malam. Silakan berbicara bang. Ini temanya apa ini bang? Siapakah yang dikutuk di tiang salib dan siapa yang mengutuk itu? Silakan. Maksudnya kutuk bagaimana ini bang? Tidak ada yang dikutuk di kayu salib bang. Bang Joma silakan dijelaskan. Itu di kitab abang itu ada tertulis tuh. Kutuk di mana bang? Coba jelaskan Galatia dulu. 3 Dari nomor mana 13. ada dalilnya bang? Galatia 3 nomor 13. Coba baca bang. Waduh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus ini dikatakan tergantung di atas tiang salib, dia mati dengan jalan kutuk. Kenapa? Karena selamanya yang disalib itu pasti adalah orang yang dikutuk. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mengutuk Tuhan Anda, kan gitu bang? Mute itu Bang Jesus. Oke, silakan. Tidak ada yang mengutuk bang. Tertulis Dia begitu. sendiri yang. Dia sendiri yang mengutuk dirinya gitu. Iya begitu bang. Bagaimana itu? Dan dia menebus kita dari, kan sebagai Kristen, sebagai kaitnya itu Allah adalah Tritunggal. Jadi Tuhannya Allah Bapa. Oh, Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak. Ya begitulah kira-kira bang. Kejam kali tuh si Bapak ini. Apa memang ada konsepnya Tuhan Bapa mengutuk orang yang benar? Yesus ini kan orang benar. Apakah ada konsepnya orang benar di dalam agama saudara itu dikutuk sama Tuhan? Tidak ada sih bang. Susah dijelaskan bang. Iya memang susah, kecuali nih maaf, yang digantung di tiang salib itu pendosa. Seperti Yudas, wajar kalau itu dikutuk sama Tuhan. Tapi kalau Yesus, tak ada alasan Yesus dikutuk. Yesus itu orang benar. Siapa yang berani mengutuknya? Kecuali yang disalib ini bukan Yesus, tapi ngaku-ngaku Yesus. Wajar kalau dia dikutuk. Atau yang disalib ini adalah iblis. Wajar karena memang hanya iblis yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi kalau Yesus dikutuk Tuhan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Di dalam kitabnya Yahudi Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Kristen ini adalah orang yang bersalah misalnya. Tidak mungkin kalian itu dibenarkan dan Yesus yang orang benar ini yang dikutuk, itu nggak mungkin. Justru sebaliknya, ketika orang benar ini terancam untuk dizolimi, dibunuh, digantung, maka yang menggantikannya adalah orang zalim dan orang benar ini diselamatkan. Yang menggantikannya adalah, yang menebusnya adalah orang yang bersalah. Jangan dibalik, orang bersalah yang harusnya disalib diganti dengan orang benar. Itu pola yang mana itu? Itu bukan pola ajaran dari Yahudi. Begitu saudaraku. Jadi heran aja sih kalau ada Tuhan
dikutuk oleh Tuhan, Tuhan senior mengutuk Tuhan junior. Alamak. Ada Mbak Ito Lampir, itu Lampir pula. Mbak Carolina, silakan buka mute-nya. Selamat malam Ito. Halo Ito. Halo. Selamat malam Gerandong. Kamu kan Gerandong. Iya Ito, mau belajar Ito, silakan Ito. Oke, tadi siapa tadi dia salah berkata itu dikutuk Tuhan, dikutuk Bapa Yesus, katanya itu salah itu. Jadi di Galatia 3 ayat 13 itu menyatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadikan kutuk bagi kita, karena terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus menanggung hukuman kutuk yang seharusnya kita terima karena dosa kita, agar kita dapat dibebaskan dari hukum Taurat dan menerima berkat melalui iman, bukan melalui perbuatan. Ya, itu artinya poin-poin penting dari Galatia 3 ayat 13 ini. Kutuk hukum Taurat, semua orang berada di bawah hukum Taurat. Jadi Taurat karena tidak ada yang bisa memenuhinya secara sempurna, dan pelanggaran hukum Taurat kematian, berarti kematian. Penebusan oleh Kristus, yaitu Kristus menggantikan kita dan menanggung kutuk itu sendiri di kayu salib. Nah tuh, ya, menanggung kutuk. kemudian kan? penebusan oleh Kristus, Yesus itu menggantikan kita dan menanggung kutuk itu. Itu menanggung kutuk lagi. Ya, menjadi kutuk, dia mengambil. Ya, menjadi kutuk lagi. Bukan ada yang mengutuk dia, tapi dia mengambil. Bagaimana orang suci itu menjadi kutuk kalau tidak ada yang mengutuknya? Nah, orang yang bisa menebus dosa manusia adalah orang yang suci. Nah, makanya orang yang sesama berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Di mana itu Jadi Tuhan dia orang mengutuk suci, orang suci? dia orang kudus, maka bisa dia menjadi di mana Tuhan sebagai orang yang berdosa. Di mana Ya? Tuhan mengutuk orang yang benar? Di mana? Tidak ada dikutuk, dia tidak terkutuk, dia mengambil kutuk manusia. Ya, katanya kutuk yang ada pada Anda diambil oleh Yesus. Nah, sekarang Jadi siapa dia yang bukan dikutuk? terkutuk, tetapi dia menanggung kutuk. Menanggung sama Menanggung terkutuk kutuk. itu beda, ya. Apa bedanya? Coba Kamu apa bedanya? berbahasa, bisa berbahasa Indonesia enggak? Coba jelaskan aja ke saya, apa bedanya menanggung kutuk dengan kutuk itu, apa bedanya? Bedanya orang yang terkutuk itu orang yang memang dia melakukan dosa, itu dia terkutuk. Tapi orang yang mengambil kutuk, dia adalah orang yang kudus, tapi dia mau menebus dosa-dosa manusia itu. Cerita apa ini? Burung-burung. Nah, ceritamu yang burung-burung, kamu yang Sekarang begini. Saudari ini adalah pendosa. Contoh, saudara pendosa, sehingga Tuhan mengutuk Anda, betul? Betul. Nah, sekarang Tuhan mau mengutuk siapa? Ketika Anda pelaku dosa, lalu kemudian dosa Anda itu ditanggungkan ke Yesus, lalu yang dikutuk Tuhan siapa sekarang? Orang yang berdosa itu mereka terkutuk dari sejak Adam dan Hawa. Kemudian Yesus berkata, Allah Maha Kuasa itu berkata, karena ini bukan gereja, ini bukan gereja, ini bukan gereja, dia mengambil kutuk itu. Ini bukan gereja. Anda pandai-pandaian bahwa Adam lah segala macam, ini bukan gereja. Anda pelaku dosa yang sejatinya dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Tuhan membatalkan kutukannya terhadap Anda karena dosa itu beralih ke Yesus. Sekarang Tuhan mengutuk siapa? Ketika dosa itu sudah ada di Yesus, siapa yang dikutuk Tuhan? Dikutuk Tuhan? Tidak ada yang dikutuk Tuhan. Terus dosa Anda tadi mana? Dosa tadi Anda mana? Dosa tadi Anda mana? Dosa kan udah diambil Tuhan, yang kita diambil Yesus, diambil alih Yesus. Sekarang ketika Yesus yang mengambil alih kutukan itu, berarti Tuhan mengutus siapa sekarang? Tidak ada yang dikutuk, tidak ada dikatakan. Lah, dosamu mana? Dosamu mana? Dosamu tapi tadi mana ayatnya? Mana ayatnya Tuhan dikutuk? Mana? Lah itu tadi Galatia 3 nomor 13. Kan enggak ada katanya Tuhan dikutuk. Mana ada ayat itu? Kamu Orang yang digantung siapa? Orang yang digantung di situ siapa?
Dia mengambil kutuk kita, dia menjadi banyak cerita. Yang terkutuk. digantung Dia di situ mengambil, siapa? mengambil. Itu bisa Yang beda dengan digantung dikutuk. di Beda situ beda. siapa? Itu berbeda. Yang digantung di situ siapa? Hah? Ya gantung, gak usah kau tanya lagi anak kecil. Yesus itu mengambil kutuk Saya manusia. tidak tanya itu. udah tutup. Yang digantung di situ siapa yang digantung? Tidak usah kamu cari digantung siapa. Tidak tetapi Yesus bisa. itu mengambil Karena kutuk. Tidak pernah dalilnya jadi dia dikutuk. Dia sebab orang kudus. ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Nah, sekarang siapa yang digantung di situ? Anda atau Yesus? Anda yang digantung atau Yesus? Teman-temannya yang di sebelah kanan kirinya Yesus memang dia terkutuk. Dia memang melakukan dosa. Mulai Pada ngaco. zaman itu orang yang bisa itu orang yang berdosa, orang yang terkutuk. Betapa Tapi Yesus tidak beratnya pernah berdosa. Dia mengambil teman-teman. manusia. Cuma modal congor doang. Sekarang itu yang modal digantung. mana? Sekarang yang Ayatnya Yesus digantung dikutuk. Mana Anda ayatnya pelaku dikutuk dosa Tuhan? Nggak ada, kan? atau Kamu yang Yesus yang mencongor. digantung? Hei, Kau yang congor. yang digantung di situ Anda atau Yesus? Mulai ngaco dia. Padahal ini edukasi supaya Anda itu bisa waras. Jelas dikatakan diambil kutuk kita, dia mengambil, ya. Kamu yang Berarti congor, kamu berbuat ketika kutuk Anda, ketika kutuk Tuhan yang ada pada Anda diambil oleh Yesus, sekarang yang dikutuk siapa? Bukan dikutuk dia mengambil dosa itu, bukan dikutuk. Artinya bedanya begini loh. Kamu tetapi kutukmu itu dia tanggung di kayu salib supaya kamu tidak binasa. Yesus itu yang disalibkan. Betul? Kenapa memang dia disalib? Kan sudah jelas dia disalib. Kan tertulis terkutuklah orang yang digantung. Terkutuklah orang yang digantung. Itu siapa itu yang digantung, yang terkutuk itu siapa itu? Siapa itu? Jujur dong. Mute. Yesus itu mengambil kutuk. Dipelintir lagi. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya tidak begitu. Jangan cocokologi. Kami nggak bisa ditipu. Dalilnya bukan begitu. Dalilnya adalah terkutuklah orang yang digantung. Kamu yang congor. Itu yang tertulis di situ, saudari. Itu di situ memang terkutuk orang yang digantung. Nah, siapa yang digantung? Siapa yang digantung? Pada zaman itu memang siapa yang digantung? Siapa yang digantung di situ? Mau siapapun digantung, dia adalah kudus, tetapi dia mengambil kutuk. Itu dia. Bagaimana ceritanya dia kudus? Sementara tertulis terkutuk kok kudus? Makanya yang digantung ini bukan Yesus. Makanya kau tuh belajar dari kejadian sampai akhir. Dia kudus, dia itu Allah. Sampai kamu jadi apa? Jadi Kristen gitu. Karena begitu besar kasih Allah. Terkutuklah orang yang digantung. Sekarang yang digantung ini siapa? Allah Maha Kuasa. Yang digantung ini siapa yang digantung? Gak usah lebay. Gak usah lebay kau. Jangan jualan obat. Ini bukan gereja. Ini bukan jemaatmu di sini. Ini orang-orang berakal sehat. Yang digantung ini siapa yang digantung? Yang digantung. Yang digantung itu siapa? Yang digantung itu siapa? Yang digantung siapa yang digantung? Yesus atau bukan yang digantung? Daripada udah kujawab. Ya kamu nggak bisa menjawab. Yang digantung ini Yesus atau bukan? Kamu udah 1000 kali ku jawab, 1000 kali ku jawab tadi. Coba sekali lagi saya minta, sekali lagi. Yang digantung ini Yesus atau bukan? Yesus. Nah, apa rupanya? Nah, berarti dia yang terkutuk. Mengambil kutuk. Mengambil kutuk. Beda terkutuk dengan mengambil. Kamu tertulis. Ngerti tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia tidak terkutuk. Dia tidak pernah melakukan dosa. Tidak tertulis begitu. Tertulisnya begitu. Mengambil kutuk menurutmu. Tapi tertulis begitu. Terkutuklah orang. Itu pada masa itu dia menerangkan bahwa masa itu orang yang terkutuk itu yang digantung. Orang yang melakukan dosa itu harus digantung. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung Yesus. Kenapa Yesus? Emang siapa? Kenapa dia tergantung? Kenapa dia tergantung? Kenapa dia terkutuk?
Karena seluruh dosa-dosa Kristen sedunia ditanggung sama dia, betul? Maka wajar kalau dia terkutuk, betul? Berarti sembahanmu terkutuk. Ah, begitu. Terima kasih Anda sudah mengakui. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengakui Tuhan Anda adalah Tuhan terkutuk. Pertanyaan saya, Tuhan Anda yang terkutuk itu otakmu itu yang somplak dan bilang dia mengambil kutuk. Tadi katanya seluruh dosa Kristen ditanggung sama Yesus. Iya, tapi dia bukan terkutuk. Terkutuk dong dia. Beda mengambil sama terkutuk. Terkutuk beda dong dia. Mengambil dengan terkutuk. Ya, beda. Sekarang kan Kamu tadinya tidak Anda, bisa membedakan tadi bahwa Anda kamu- yang dikutuk. Tapi kutuk itu diambil sama Yesus. Berarti sekarang yang terkutuk iya Yesus. Terkutuk itu adalah yang melakukan dosa. Nah, Yesus tidak melakukan dosa kan? Iya, dia mengambil. Harusnya harusnya yang digantung di situ siapa? Kami bukan digantung. Anda kan? Anda kan? Iya. Anda kan Iya. yang harusnya mati tergantung terkutuk di situ kan? Betul? Iya. Siapa Betul. yang menggantikan Anda di situ? Yesus Kristus. Nah, berarti yang terkutuk di situ siapa? Itu makanya dibilang mengambil itu biasa beda dengan terkutuk. Beda ya. Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Dia karena kasihnya, karena kasihnya yang besar. Generasi, inilah kamu. Kau lemparkan tai ke muka Yesus, habis itu kau berpura-pura. Enggak loh, yang kulemparkan itu keju loh. Yang kulemparkan ke Yesus itu bukan dosa kutuk aku loh, tetapi kemuliaanku yang aku lemparkan ke Yesus. Kayak bayi itu, kayak bayi. Dasar penyesat. Dasar kau memang bocor aja kau. Betul lah, saya doakan kamu mudah-mudahan kau tidak selama 3 bulan. Betul. Kau jelas-jelas melemparkan dosa kutukanmu kepada Yesus sampai dia harus tergantung dengan cara kutuk di salib. Sekarang kau berpura-pura Yesus tidak dikutuk lah. Dia jadi ngapain rupanya? Katanya dia menggantikan kamu. Di mana kamu itu yang harusnya disalib dengan jalan terkutuk. Ketika Yesus yang menggantikan kamu, kau pura-pura dia menggantikan aku. Kutuk yang harusnya ke aku itu digantikan aku. Aku yang harusnya digantung terkutuk di situ. Tetapi ya, karena Yesus di situ yang digantung terkutuk, dia tidak terkutuk lah. Dia tidak terkutuk. Lalu ngapain dia di situ? Itu cuma. Kami tidak pernah Aku doakan kamu tidak pipis selama 3 bulan atas kebotolanmu dan atas penyesatanmu ini. Kau telah menyesatkan kau. Kau mengatakan dosamu. Kau mengatakan, kutanya lagi, kulang lagi. Yang harusnya digantung terkutuk di situ siapa? Kamu atau Yesus? Yang harusnya digantung terkutuk. Kamu atau Yesus? Iya, supaya kau sadar. Yang harusnya digantung terkutuk di tiang salib kamu apa Yesus? Yang harusnya. Yang harusnya tergantung terkutuk di situ kamu apa? Nah, kamu kan? Nah, kamu. Tapi faktanya, yang tergantung di situ siapa? Kamu atau Yesus? Nah, berupanya, dia yang mau kok. Akui dari tadi dong. Bukan kami yang memaksa dia digantung. Akui dari tadi. Gak usah pura-pura melindungi Yesus setelah kau pijak-pijak mukanya dengan kakimu itu. Jangan lagi sekarang kau jadi pembela. Dia tidak terkutuk loh. Dia tidak terkutuk loh. Yang terkutuk adalah kamu loh. Gimana ceritanya nih? Yesus yang menggantikan kamu. Berarti yang tergantung terkutuk Yesus. Itu yang mau sendiri ya. Tuhan yang mau sendiri. Jangan Tuhan yang mau sendiri ya. Tuhan lagi yang dibawa-bawa lagi. Tuhan lagi yang dibawa-bawa. Tuhan sendiri yang mau mengutuk dirinya. Gila nggak tuh? Apa sih? Ayo gunakan sehat. Gunakan akal sehat lo. Gunakan akal sehatmu itu coba digunakan. Itu yang termahal yang kau punya tuh. Itu yang Maha Kuasa, dia mau seperti apa tuh, bukan kau yang atur. Kamu yang mengaturnya. Kau tadi mengatakan dia mengambil dosamu, kau yang ngatur. Sekarang siapa? Sekarang gini, coba kamu buktikan kepada saya dalil. Di mana dalilnya Bapa Elohim mau mengutuk orang benar demi menyelamatkan Carolina pendosa ini? Coba.
Tunjukkan dalilnya. Tidak ada dia mau ngambil berkutu. Berarti kamu yang mengatur Tuhanmu. Tuhan lu kau atur sendiri sebagai tumbal atas dosa-dosa yang kau lakukan itu, memanggil orang lain datang ke rumahmu birahi sampai pagi karena suamimu dalam perjalanan itu, dosamu itu kau tanggungkan ke Yesus. Itu namanya tuyul. Manusia kotor kau. Ya, itu namanya tuyul. Dosamu kau ajak laki-laki datang ke rumahmu ketika perjalanan panjang suamimu, kau tanggungkan ke Yesus. Kau yang mengatur, padahal tidak ada dalilnya Tuhan Elohim mengutuk orang benar demi menyelamatkan Carolina sang pendosa ini. Itu fakta. Kau mengada-ngada congormu itu ya? Lah, Yesus datang untuk pendosa kan? Itu kan dia yang mau. Iya, makanya. Berarti untuk kamu, berarti kamu itu pendosa. Aku datang bukan untuk orang-orang yang benar, kata Yesus. Aku datang untuk orang yang berdosa. Nah, kamu percaya? Berarti kamu pendosa. Mau pendosa mau enggak, itu bukan urusan. Enggak dong. Yang menerima Yesus itu hanya pendosa. Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi tetapi untuk orang berdosa. Itu kan dia yang mau. Berarti kamu adalah pendosa kan? Kau pendosa kan? Kau yang berdosa. Ya berarti Yesus bukan untuk kamu kalau begitu. Aku sudah mengikuti jalan Tuhan Yesus. Aku datang bukan memanggil. Dengar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Kaulah itu. Ya, betul. Nah, berarti kau pendosa kan? Berarti kau pendosa kan? Iya, aku pendosa. Bagus. Kenapa saya tidak menerima Yesus? Karena Yesus hanya datang untuk pendosa, bukan datang untuk orang yang benar. Itu terlalu pede. Iya, itu pengakuan Yesus. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini itu pengakuan Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Kaulah itu Carolina. Emanglah dia datang untuk orang berdosa. Nah, itulah kamu. Makanya saya tidak menjadi Kristen. Sebab yang menjadi Kristen itu hanya orang yang dipanggil saja, yaitu para pelaku dosa. Pelaku dosa. Yesus sudah menanggung dosaku di Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Makanya kami umat Islam yang benar ini tidak jadi Kristen. Yalah, karena yang dipanggil untuk menjadi Kristen hanyalah orang-orang berdosa. Yalah, kau suci. Iya dong. Makanya kami tidak menyembah makhluk yang dikutuk. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah tidak bisa lagi, saudariku Carolina, Anda boleh turun di bawah, jangan lupa cebok ya. Lukas 5 nomor 32, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetap memanggil orang yang berdosa. Kenapa kami tidak keluar dari Islam? Karena kami orang benar. Yang masuk ke dalam agama Anda berdasarkan ini adalah orang yang berdosa. Maaf ye, maaf. Jadi Bu Carolina, dosa-dosamu yang tadinya Anda yang dikutuk, itu diambil alih oleh Yesus, sehingga yang disalib adalah Yesus. Nah, masalahnya bukan di situ doang. Masalahnya adalah, kalau Anda yang berdosa, yang mengutuk Anda adalah Tuhan. Kalau Yesus ia mengambil alih dosa itu, yang mengutuknya siapa? Itu masalah besar. Silakan. Yayasan Berkat, selamat malam, silakan. Selamat malam, Bang. Malam ya, juga. Kristen. Ya, silakan, Bang. Kristen. Ya, Pak SOJ Ministry ya. Silakan, Pak Pendeta. Kok tahu sih? Ya, tahu lah. Silakan, Pak Pendeta Nathanael, silakan. Iya. Gimana tadi itunya?
Itu abang, itu sahabatku iya. yang baik. Siap. Ini yang kami sedang bahas ini bang, terkait dengan Yesus mati dengan jalan kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Galatia 3 nomor 13. 3:13 ya. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Galatia 3:13 ya. Siap. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, pertanyaannya siapa yang mengutuk Yesus ya? Iya. Jadi yang mengutuk Yesus itu bukan, jadi tidak di sini dikatakan bukan Bapa juga yang mengutuk Yesus, bukan juga manusia. Jadi tidak ada yang mengutuk Yesus. Tetapi di Galatia 3:10 dikatakan di situ, terkutuklah setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi yang mengutuk Yesus itu bukan Bapa. Jadi Bapa nggak mengutuk dia karena dia kan anak yang dikasih Bapaknya. Dan juga bukan manusia yang mengutuk dia. Tetapi kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia menanggung hukum Taurat itu. Karena menanggung hukum Taurat, maka dia terkutuk. Itu bang. Jadi bukan Bapa tidak mengutuk dia dan juga manusia tidak bisa mengutuk dia. Tetapi kenapa Yesus terkutuk? Karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Karena kan dia mengambil alih posisi. Karena tidak ada semua manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Satu pun tidak ada, cuma Yesus saja yang bisa. Jadi yang kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia menanggung kutuk hukum Taurat. Gitu bang. Jadi tidak ada yang mengutuk Yesus abangku. Hah? Bukan tidak ada yang mengutuk Yesus. Maksudnya dia terkutuk itu karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Nah, berarti betul-betul Yesus ini terkutuk kan berdasarkan dalil itu? Ya, memang dia terkutuk karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Jadi tidak ada yang mengutuk dia. Bapa juga nggak mengutuk, manusia juga nggak bisa mengutuk dia. Tetapi dia terkutuk karena dia ada di bawah kutuk hukum Taurat, menanggung dosa-dosa kita gitu. Yesus di situ terkutuk karena mengambil dosa-dosa kita. Ya, menanggung kan di situ dikatakan. Iya, menanggung. 13. Ya. Berarti ada yang mengutuknya kan? Bukan ini juga, maksudnya tidak ada, Bapa tidak mengutuk dia karena dia kan anak yang dikasih Bapa. Gak mungkin itu Bapa dia mengutuk dia. Ya, betul. Jadi kalau begitu kenapa bisa terkutuk dan siapa mengutuknya kalau tidak dia ada yang mengutuknya, Bang? Nah, Gimana jadi itu? tidak ada yang bisa mengutuk dia, Bapa juga tidak mengutuk dia, tetapi dia terkutuk karena dia menanggung dosa-dosa kita. Itu. Kristus telah menebus kita, ya ayat 13 ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dia terkutuk itu karena dia menanggung dosa kita, dan yang mengutuk dia adalah hukum Taurat itu sendiri. Berarti dalam hal ini adalah Bapa Elohim. Bukan, Bapa nggak mengutuk dia, tapi dia ini. Tetapi yang dia tanggung kan dosa-dosa kita itu. Nah, jadi dosa-dosa kita yang dia tanggung. Sejatinya kalau ada orang berdosa yang mengutuknya kan Tuhan Bapa. Nah sekarang Yesus menanggung itu semua. Berarti
Yang terkutuk Yesus, yang mengutuk ya Bapa. Bukan, kalau kutuk sama menghukum kan beda. Nah, kalau Bapak tidak mengutuk anak yang dikasihnya kan, tidak mengutuk. Ya, itu dia Bang. Makanya kami nggak percaya kalau itu Yesus yang disalib itu Yesus memang. Yesus yang digantung di atas kayu salib karena dia menanggung. Berarti ini dia kan. yang terkutuk kan. Nah, yang mengutuknya berarti Bapak. Nah, jadi di sini dikatakan, jadi kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia mengambil alih. Di sini dikatakan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita ini semua terkutuk karena hukum Taurat itu. Karena tidak bisa melakukan kan. Dosa-dosa, jangan berzina, jangan membunuh, apa semua itu, 10 hukum Taurat itu. Kita nggak bisa menggenapi, kita nggak bisa lakukan. Maka kita ada di bawah kutuk hukum Taurat. Nah, yang mengutuk kita kalau kita tidak jalankan Taurat siapa Bang? Ya hukum Taurat itu. Nah, kita nggak bisa kan, maka kita ada di bawah kutuk. Nah, kutuk kita ada di bawah kutuk, maka Kristus menebus kita dari kutuk itu. Ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kenapa dia bisa menjadi kutuk? Karena dia mengambil alih kutuk hukum Taurat itu. Jadi bukan Bapa yang mengutuk dia, bukan juga manusia nggak bisa. Tetapi karena dia mau mengambil, mau menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus ada tujuannya kenapa Yesus lakukan ini, supaya berkat Abraham. Nah, sesudah itu, Yesus menanggung kutuk kita kan, maka dia harus menanggung kutuk, menanggung kutuk kita, maka dia menanggung dosa-dosa kita, supaya kita ini bebas dari hukuman dosa. Jadi semua orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat kan ada hukuman tuh. Ya kan, misalnya saya nggak bisa lakukan ini, maka saya harus dihukum. Maka saya harus ada dalam hukum penjara. Misalnya dihukum karena suatu kesalahan, maka saya ada dalam penjara. Nah, Yesus itu nggak mau saya ada dalam penjara. Maka dia menggantikan posisi saya. Ya. Maka Yesuslah yang dihukum. Nah, bukan Yesus dikutuk dihukum. ya, beda kutuk. Jadi Yesus yang dihukum. Hukuman. Dia menerima hukuman. Jadi itu ibaratnya itu substitusi ya, mengganti dosa kita ditanggung oleh Kristus sebagai pengganti. Nah, jadi Yesus yang dihukum, maka dari itu dia dicambuk, mati di atas kayu salib. Itu karena dosa-dosa kita. Supaya Di kita situ, bebas orang-orang Abang di situ dijelaskan menjadi kutuk karena kita itu. Menjadi kutuk itu maksudnya apa itu Bang? Ya, menjadi kutuk karena kita, karena dia mau menebus kita kan dari kutuk hukum Taurat itu. Iya, maksud saya menjadi kutuk maksudnya menjadi kutuk itu apa? Menjadi kutuk ya dia menjadi kutuk, berarti dia yang terkutuk gitu. Ya, itu dia maksudnya menjadi kutuk itu. Bukan dari Allah Bapa yang mengutuk dia, tapi bukan Allah Bapa, tapi memang dia sendiri yang mau mengambil, mau menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, bukan menjadi Bapa kutuk itu maksudnya apa Bang? Hah? Menjadi kutuk itu maksudnya menjadi apa gitu? Menjadi kutuk ya terkutuk. Ya, tapi iya maksudnya terkutuk itu maksudnya gimana? Ya terkutuk ya maksudnya tidak ini, maksudnya tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka terkutuk gitu. Ya, berarti misalnya neraka Bang ya? Lakukan hukum Taurat ya. Berarti neraka. Hah? Berarti neraka. Ya pada akhirnya kan jadi hukuman dosa. Berarti Yesus ini ke neraka dong? Dia menanggung dosa kita Pak. Mengandung dosa kita Bang Jumat. Iya, berarti ke neraka kan? Dosa itu kan ke neraka, bukan ke surga. Dia menanggung saja, nah sudah itu dia menanggung hukuman kan, tetapi dia kan Allah itu, Allah yang menjadi manusia, dia tidak bersalah, dia menanggung, sesudah itu tapi dia nggak berdosa gitu. Setelah dia tanggung semuanya, ya dia bangkit dari antara orang mati, dia ke alam maut itu, dia ada di dalilnya yang lain bahwa
dia ke alam maut, menginjil di situ. Tapi kita nggak bahas melebar ke situ ya. Iya, maksudnya menjadi kutuk itu yang saya pertanyaan tadi. Kan saudara sudah mengakui Yesus itu terkutuk. Lalu kemudian saudara mengatakan bukan Tuhan yang mengutuknya, tetapi dia sendiri yang mau mengambil kutuk. Nah, menjadi kutuk itu yang saya pertanyakan. Menjadi kutuk itu maksudnya gimana itu ya? Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, dia itu mengambil beban kita itu, mengambil apa yang itu, yang kita alami. Dia yang ambil alih. Tapi izin, ya. Pak. Ya, silakan. Pak Pendeta, ini kan ada Bang Erik nih, Katolik. Mungkin gimana kalau kita tanya pandangannya juga, Bang Zuma? Boleh. Ada Bang Erik. Selamat malam, Bang Erik. Boleh. Bang Erik, biar kita kerucutkan. Ya. Bang Erik Katolik ya? Selamat malam, Bang. Iya, Abang Suara Kebenaran Kristen atau Muslim, Bang? Saya bangga banget jadi Kristen. Oke. Wah, ini keren nih. Bangga jadi Kristen. Baik. Saya bangga Oke, banget. Bang Erik. Iya, Bang Suara di-mute dulu, kasih kesempatan Bang Erik dulu ya untuk ngomong ya. Terkait tema ini. Ini menarik nih karena ada pendeta, ada Katolik juga. Silakan Bang Erik. Nggak jadi basal abang nih ngade-ngade. Oke, Bang Suara aja. Silakan Bang Suara Kebenaran. Iya. Yang bangga jadi Katolik, silakan. Terima kasih untuk diberikan kesempatan. Ini Bang, saya hanya mau menyampaikan bahwa dalam surah Quran 37 ayat 32, di situ tertulis Allah SWT Tuhan Islam itu sesat dan menyesatkan. Bagaimana Bang Zuma? Allah SWT itu sesat dan menyesatkan di surat 37 ayat 32. Silakan dijelaskan. Soalnya saya ini belajar Quran juga sih. Di situ yang berkata dengan ucapan itu siapa, Bang? Bukankah Quran itu adalah 100% firman Allah SWT Tuhan Islam? Kalau begitu, kalau Bible itu dikatakan firman Tuhan, di situ kan juga ada perkataan iblis. Ya, Iblis saya Tuhan. tidak berkata ke Bible, saya berkata ke Ya, sama Tuhanmu. supaya Saya narasi. berkata kepada Tuhanmu. Tuhanmu berkata di surat 37 ayat 32, dia itu sesat dan menyesatkan. Bagaimana gitu. itu? Ya. Oke. Tuhanmu loh, Allah SWT itu loh. Tetapi, silakan. tetapi Anda harus tahu bahwa yang berbicara di situ itu adalah narasi yang dibangun kemudian. Kok narasi 100? Narasi atau wahyu, narasi yang ada di dalam wahyu Al-Quran ini, itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan terkait dengan keadaan orang-orang yang hina, orang-orang kafir. Itu bukan ucapan Allah yang mengatakan bahwa saya dirinya menyesatkan. Itu ucapan orang-orang kafir yang diceritakan di sana termasuk iblis. Cobalah kalau membahas tentang Quran itu dibaca dulu dong. Dibaca dengan seksama. Ya, jangan kemudian Anda menuduh hal-hal yang Anda ilmunya nggak ada ke situ. Oke Bang, kita kembali lagi. Iya. Ya, menjadi kutuk itu, kutuk artinya Yesus rela menanggung hukuman dan akibat dosa manusia sepenuhnya. Seolah-olah ia adalah orang berdosa, padahal ia tidak berdosa. Nah, jadi waktu Yesus menanggung dosa kita kan dicambuk itu. Waktu dicambuk kan dia nggak ada kata-kata satupun menghujat atau membela dirinya. Karena dia sadar dia sedang menanggung dosa. Seperti domba yang tidak berkeluh, tidak bersuara, tidak memprotes. Kalau kita yang dicambuk pasti protes kan. Tapi dia nggak protes, dia nggak marah, dia nggak panggil pengacara. Tapi dia menanggung semua dosa-dosa kita yang percaya kepada dia. Sebenarnya dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Termasuk juga menanggung dosanya Bang Juma.
Kalau berdosa ya. Tapi kalau nggak berdosa maafkan saya. Nah Oke. jadi dia menanggung. Dia waktu menanggung dosa itu dia dipaku tangannya, kakinya. Itu tidak ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulutnya. Maka dari itu dia menanggung dosa kita dan dia menang. Jadi dia nggak kalah. Waktu dia menanggung dosa kita itu dia menang. Dan akhirnya dia dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Itu Bang Juma. Oke. Tapi kalau saya melihat pernyataan-pernyataan Yesus di beberapa data tuh, itu bertentangan dengan pernyataan saudara. Contoh, Matius 16, nomor 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah itu menyangkal itu, saya jawab satu-satu ya. Menyangkal itu buat kita Bang, bukan buat dia. Iya. Menyangkal itu maksudnya kita jangan mengikuti kedagingan. Dan Yesus juga menyangkal dirinya untuk tidak mengikuti kedagingannya. Betul. Memikul salibnya sendiri maksudnya. Matius 10 nomor 28. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Salib itu ya mati kedagingan itu. Hidup dipimpin oleh Roh. Artinya kan di situ maksudnya Yesus beban lu ya, beban lu sendiri. Makanya dikatakan di dalam Matius 11 nomor 29, pikullah kuk yang kupasang. Kuk itu kan beban. Pikullah beban yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang mengajarkan bahwa kuk penghambaan itu dibebaskan itu Paulus, bukan Yesus. Jadi cerita-cerita penanggung dosa oleh Yesus itu tidak ada itu Bang. Yesus menanggung dosa itu nggak ada. Yesus menyelamatkan banyak orang betul. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan ajaran yang benar. Apa itu? Yakini aku kalau aku itu satu natur, yaitu utusan Rasul Tuhan. Kasihi aku, mengenal aku dengan satu natur. Apa naturku? Rasul. Tidak boleh natur ilahi, karena natur ilahi itu cuma satu-satunya dia Bapa yang mengutus aku. Karena gini Bang, kalau kita memikul salib sendiri, itu nggak bisa. Tanpa nggak bisa jadi pengikut Yesus berarti Abang ini. Bukan. Yesus mengatakan itu Bang. Maksudnya kita nggak bisa mikul salib sendiri dengan kekuatan kita selain kita ada di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam yang mengatakan kita. itu. Iya. Matius 10:28, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Ya, kita mau memikul salib tapi bersama Yesus. Tidak. Faktanya yang disalib cuman Yesus, Anda tidak. Enggak, maksudnya menanggung memikul salib itu artinya mematikan kedagingan, hidup dalam pimpinan Roh, tapi hidupnya di dalam Yesus dan Rohnya di dalam kita gitu. Baru kita mampu lakukan itu. Oh ya udahlah Bang, kalau begitu ya. Kami manggut-manggut aja Bang. Anggap aja ini gereja Bang ya, nggak apa-apa. Kami manggut-manggut aja. Sabar Bang. Iya. Nanti kalau itu tema yang lain kan, tadi kan Matius berapa itu? Itu kan yang memikul salib itu konteksnya yang lain lagi sih sebenarnya. Memang kita setelah kematian Yesus itu memang kita harus memikul salib. Karena dia kan sudah memberikan contoh. Bagaimana dia memikul salib, dia menang. Karena dia ada di dalam Bapa di dalam dia. Dan juga kita bisa menang. Untuk tujuannya kedagingan. Kedagingan itu ya suka mencari kesalahan orang, marah-marah gak jelas, menyakitin, suka berseteru, terus apa lagi, hidup dalam perjinahan, istri orang diambil, terus apa lagi ya, pesta pora, yang itulah pokoknya hidup dalam kedagingan itu. Nah maka dari itu kita sebagai orang Kristen itu harus hidup menghasilkan buah roh, yaitu buah yang Yesus hasilkan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri dari dosa. Itu yang kita bahas yang kemarin itu Bang. Oke, saya nyerah Bang, saya nyerah. Ya, siap.
Kenapa nyerah, Pak? Pak Pendeta izin mungkin Karena ini kan Anda sudah jam. membantah dalil semua, jadi saya nggak bisa. Kalau dalil sudah dibantah, saya angkat tangan. Nanti kita itu bahas yang lain lagi. Kalau itu kan maksudnya yang tadi tema 1 kan sudah terjawab, ya tema yang lainnya gitu. Nanti kita bahas lagi. Oke, izin apa Bang dosen? Ya. Kalau mau istirahat, karena sudah jam berapa di tempatnya Pak Pendeta ini, silakan istirahat dulu. Ntar dulu dong, saya kan belum dapat giliran. silakan Bang Ali. Jadi Pak Pendeta, ya, apa sih salahnya Yesus sehingga Yesus dikutuk? Yesus nggak salah. Cuma Nggak memang salah. dia mau mengambil Udah Bang, hukuman nggak kita itu, hukuman Nggak orang salah ya. tertentu. Hah? Nggak salah ya Pak Pendeta ya? Iya, Yesus nggak pernah salah, dia nggak pernah bersalah. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Bapa tidak mengutuk Yesus. Saya nggak nanya itu, pertanyaan sederhana Pak Pendeta. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Nggak boleh ya Pak Pendeta ya? Nggak boleh, ya. Terus yang dikutuk di tiang salib siapa? Ya Yesus, karena dia Pertanyaannya, sendiri. kalau Karena- tidak boleh mengutuk Yesus di tiang salib, terus siapa yang membolehkan kalau tidak boleh? Bukan siapa yang tidak boleh, tetapi Yesus sendiri yang mengambil. Nah, di sini Saya ayat 13 dikatakan, ayat 13. Saya ulang kembali Pak Pendeta. Ayat 13, sebentar saya jelaskan ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Kristus telah menebus kita karena dia sendiri yang mau. Saya ulang dulu Pak Pendeta, kan tidak boleh membunuh atau mengutuk orang yang tidak bersalah. Itu kan kesimpulan, tidak boleh. Oke. Tapi memang terjadi ada yang dikutuk di tiang salib, yaitu Yesus. Oke. Yang tidak membolehkan siapa Pak Pendeta yang tidak membolehkan? Nah, misalnya saya tidak pernah melakukan dosa, Pak. Saya ulang kembali Pak. Perintah siapakah tidak boleh atau tidak membolehkan orang dikutuk yang tidak bersalah? Perintah Tuhan kah atau perintah manusia? Tidak, sekarang Yesus itu kan karena anak yang dikasihi. Saya belum ke oleh Yesus Bapa. dulu Pak. Saya belum ke Yesus dulu. Dengerin dulu Pak Pendeta ya. Perintah siapakah atau siapakah yang tidak membolehkan orang dikutuk di tiang salib yang tidak bersalah? Siapa Pak Pendeta ya, tidak membolehkan? Sekarang konteksnya apa dulu, Pak? Ada orang tidak bersalah tapi dikutuk, gitu ya. Saya belum menyebut nama dulu nih, oke? Kenapa dia dikutuk? Saya entar dulu kenapanya. Kalau tidak ada salah kan nggak mungkin dikutuk. Oke. Tapi karena dia mau menanggung kesalahan kita, maka dia terkutuk. Baik, langsung masuk. Yesus tadi Anda mengatakan tidak punya salah, betul? Oke. Kalau Yesus tidak punya salah, siapa yang membolehkan Yesus dikutuk? Ya dirinya sendiri. Dia yang mau menebus, mengambil alih kutuk kita, hukuman dosa kita. Jadi Yesus ini melanggar perintah Bapa, betul? Bukan melanggar perintah Bapa, karena Bapa yang suruh dia ke dunia ini untuk menebus kita dari hukum Taurat itu. Ada nggak perintah Bapa kepada Yesus, kau mengutuk dirimu sendiri nanti? Ada nggak? Bukan Yesus mengutuk diri sendiri juga, tapi Tadi dia Anda yang ngomong loh itu. mau membebaskan satu, misalnya dia mau membebaskan kita. Maka Pak dia Pendeta jadi tadi Pak Pendeta tadi udah ngomong bahwa Yesus yang membolehkan dirinya sendiri terkutuk loh. Ada yang ngomong sendiri loh tadi. Iya, Yesus yang dia mau sendiri. Dia mau bukan sendiri. dia mau sendiri demi orang. Baik. Jadi dia bukan mau terkutuk, bukan tidak ada sesuatu apapun. Baik. Jadi Yesus udah jadi Pak. kasih itu, misalnya saya mau bebaskan Pak, ada dalam penjara. Udah nggak usah dikasih analogi Nah, Pak. sebentar. Jadi saya Yesus kasih analogi dulu. nggak usah Pak, saya ngerti Pak. Jadi Yesus yang mau dirinya sendiri terkutuk, betul? Karena kita. Oke, baik. Karena ada tujuan. Iya, Yesus Oke. yang mau. Tujuannya Karena ada tujuan kan? Tujuannya nanti dulu Pak. Enggak, Kita ada bahas step by step. diikutkan tujuannya Pak. Kalau enggak Kita bingung step by orang. step gitu ya. Karena Kita banyak step. dilihat orang 3.500 Ya orang. udah, kayak satu paket.
Karena Yesus mau menebus dosa Anda, sehingga Yesus mau mengutuk dirinya sendiri, betul? Bukan mau mengutuk diri sendiri, jadi dia terkutuk karena dosa saya. Bukan dia mau mengutuk Terus diri yang sendiri, beda loh. membolehkan, terus yang membolehkan Yesus terkutuk siapa? Dia bukan memperbolehkan, maksudnya dia mau membebaskan saya dari kutuk hukum Saya ulang Taurat. kembali, Pak. Dengerin Pak Pendeta. Yang membolehkan Yesus mati terkutuk siapa? Tidak ada yang memperbolehkan, dia Tidak ada sendiri yang yang mau. Misalnya berarti- kalau saya tidak oke, tidak cukup. ada yang bisa membebaskan saya, maka saya tidak akan terbebas. Kalau tidak ada yang membolehkan, berarti keinginan Yesus sendiri terkutuk demi untuk menebus dosa Anda, betul? Betul? Keinginan Yesus sendiri, Keinginan Gimana, Yesus sendiri terkutuk karena mau menebus dosa Anda. betul, itu betul. Betul. Pernyataan Baik. itu, oke. Ada nggak keinginan Bapak mengutuk Yesus yang tidak bersalah? Nggak ada keinginan Nggak Bapak. ada Bapak keinginan nggak mau mengutuk Bapak. anak yang dikasihi. Cukup. Tidak ada Bapak Artinya mau adalah, dengerin. Ya. Artinya adalah keinginan Bapak dan keinginan Yesus berbeda, betul? Keinginan Yesus dengan keinginan Bapak berbeda. Betul? Betul apa Tidak betul? ada hubungannya dengan masalah Yesus mau menanggung ini dengan keinginan Bapak dengan Saya anaknya, ulang nggak kembali ada. nih, kesimpulan nih. Keinginan Bapak tidak boleh mengutuk orang yang tidak bersalah. Bukan tidak boleh, dia tidak ada bermaksud mengutuk anak yang dikasihi. Iya. Tidak Oke, ada dirubah tidak ada bahasanya. bermaksud. Oke. Tidak ada keinginan Bapak untuk mengutuk Yesus yang tidak bersalah, betul? Oke. Sedangkan Yesus punya keinginan sendiri mengutuk dirinya sendiri demi Bukan dosa mengutuk Anda. dirinya sendiri, dia tidak mengutuk dirinya sendiri, tetapi dia mengambil alih. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa tadi? Iya, enggak, dia mengambil alih kutuk kita sehingga Terus yang dia jadi terkutuk di tiang, terkutuk. terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Enggak, dia mengambil alih kutuk kita, maka dia terkutuk, maka dia Iya, harus jadi- naik ke atas kayu Saya salib. ulang kembali, Pak. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Hah? Yang terkutuk di tiang salib Iya. siapa? Yesus, karena dia Yesus, menanggung kutuk kita. cukup. Bukan cukup, itu harus satu paket, bukan karena satu itu narasinya, tapi harus satu paket. Jadi saya ulang Pak ya, keinginan Bapak, tidak ada keinginan Bapak mengutus Yesus yang tidak bersalah, betul? Tapi ada keinginan Yesus mengutuk dirinya sendiri karena Bukan menembus mengutuk dosa diri Anda. sendiri, dia tidak mau mengutuk diri sendiri, tetapi dia terkutuk karena mengambil kutuk kita. Terus yang mengutuk Yesus siapa? Hah? Yang mengutuk Yesus siapa? Hukum Taurat, karena dia hukum Taurat. Yakini hukum Taurat yang mengutuk. Iya. Baik. Jadi hukum Taurat bertentangan dengan keinginan Bapak, betul? Saya ikuti loh itu. Hukum Taurat bertentangan dengan keinginan Bapak. Keinginan Maksudnya? keinginan Bapak tidak boleh mengutuk Yesus. Betul? Tapi Keinginan hukum Bapak tidak boleh mengutuk, bukan. Keinginan Bapak tidak ada mengutuk Yesus. Iya, keinginan Bapak tidak ada mengutuk Yesus. Betul? Tidak mengutuk. Ya, tidak, betul. Tapi hukum Taurat lah yang punya keinginan untuk mengutus Yesus, mengutuk Yesus demi dosa Anda, betul? Karena manusia, Nggak usah saya pakai tidak karena. bisa. Iya, Nggak usah itu pakai satu karena, paket, dijawab Pak. Nggak aja. boleh dipisah-pisah, Pak. Nggak boleh, jadi bingung nanti. Nah, Saya ulang ya Pak ya, saya ulang nih. Nggak, Pak dengar narasi saya juga, jangan Pak punya itu. Karena satu paket nggak bisa Keinginan dipisah. Bapak, dengerin, keinginan Bapak tidak boleh atau tidak ingin mengutuk Yesus, betul? Bukan tidak ingin, Bapak tidak akan mengutuk anaknya yang dikasihi. Oke, diganti lagi bahasanya. Bukan, Tadi- memang itu bahasanya. Oke, Bapak tidak akan pernah mengutuk anaknya, betul? Bapak tidak akan, karena Yesus ini anak yang dikasihi, maka Iya. Bapak tidak mengutuk anaknya. Ya, Bapak tidak mengutuk Yesus, betul? Oke. Tapi hukum Taurat yang mengutuk Yesus karena dosa Anda, betul? Hukum Taurat mengutuk Yesus karena Yesus menebus kita dari hukum Oke, Taurat. Karena kita betul. nggak bisa lakukan hukum Taurat. Baik. Artinya keinginan atau kemauan Bapak dan hukum Taurat itu berbeda, betul?
keinginan Bapa dan hukum Taurat berbeda, betul? dengan Bapa dan hukum Taurat berbeda. Hukum Taurat itu kan diberikan supaya Berbeda atau sama? Enggak, saya Berbeda jawab atau dulu sama? Pak. Hukum Taurat itu dari mana latar belakangnya? Tadi Saya Anda bisa yang ngomong sama tadi. atau enggak? Tadi Hukum Anda yang Taurat itu ngomong. adalah hukum Taurat itu adalah Bapak ini supaya gimana ya diberikan bahasa kepada Indonesianya? manusia. Anda Hukum tadi Taurat- yang ngomong bahwa hukum Taurat yang mengutuk Yesus. Anda sendiri yang Enggak. ngomong. Iya, harus tahu latar belakang hukum Taurat dulu itu apa. Nggak usah Hukum ya, Taurat, hukum Taurat yang mengutuk itu Yesus. adalah diberikan kepada manusia supaya manusia tertib. Saya Jangan ulang kembali membunuh, lagi. Jangan berzina. Saya ulang kembali setelah itu lagi. manusia Nggak tidak usah bisa panjang-panjang, melakukan Pak. hukum Taurat itu. Pak, saya ulang maka kembali. manusia ada dalam kutuk hukum Taurat. Yang mengutuk Yesus siapa? Yang mengutuk Yesus. Iya.